Saudara-saudariku yang terkasih, kita sudah melihat sekilas tentang pengertian dan teologi Advent. Sekarang kita mau melihat sekilas tentang liturgi Advent. Masa Advent meliputi 4 hari Minggu dan secara liturgis merupakan kesatuan dengan masa Natal dan penampakan Tuhan. Cabang terjauh dari keseluruhan liturgi ini adalah pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Karena pesta ini jatuh pada 2 Februari, maka cabang ini sudah keluar dari masa Natal dan masuk ke dalam masa biasa. Tahun liturgi dibangun sekitar atau seputar malam Paskah. Peristiwa kebangkitan Yesus sebagai puncak sejarah keselamatan dan pesta terbesar dalam seluruh tahun gerejawi. Kalau menurut perasaan mayoritas kaum beriman, Natal merupakan pesta terbesar, liturgi gereja berbeda pendapat dengan perasaan umat. Menilai pesta-pesta tahun gerejawi, Natal mendapat medali perak sebab medali emas memang untuk Paskah. Mengapa? Karena penyelesaian memang lebih mulia daripada permulaannya. Yang dimulai waktu Natal itu selesai waktu Paskah. Namun, perak itu pun logam mulia, dan permulaan studi atau karya amat mulia pula. Hanya saja penyelesaiannya itu melebihi permulaan seperti emas melebihi perak. Karena itu, tidak mengherankan bahwa selama 300 tahun pertama dalam sejarah gereja, secara liturgis tidak ada masa persiapan khusus untuk perayaan Natal. Selama 3 abad tidak ada masa Advent, tetapi perayaan Paskah ada sejak semula. Berbeda dengan masa Advent yang memang merupakan juga masa tobat dan masa permenungan tentang cara hidup kita sebagai orang beriman Kristen, tetapi tanpa puasa dan pantang. Masa Prapaskah memang periode puasa. Warna ungu, warna keseriusan menjadi warna Prapaskah maupun warna Advent. Karena dalam kedua-duanya masa khusus ini kita diajak untuk bertobat, mawas diri, meninjau kembali cara hidup kita, bermenung dan berbalik kepada Tuhan. Masa Advent berlangsung selama 4 hari Minggu beserta hari-hari biasa yang langsung menyusul hari Minggu yang bersangkutan. Tetapi masa Prapaskah berlangsung lebih lama, yaitu sepanjang 40 hari. Masa Prapaskah mulai dipraktekkan oleh umat Kristiani 100 tahun lebih dahulu daripada masa Advent. Karena Konsili Nikaya tahun 325 sudah memberi kesaksian tentang masa puasa selama 40 hari. Memang antara Rabu Abu dan Hari Raya Paskah terdapat 46 hari. Tetapi seturut tradisi Katolik, orang tidak berpuasa pada ke-6 hari Minggu dalam periode Prapaskah. 6 hari Minggu dalam periode Prapaskah, sehingga jumlah hari puasa tetaplah 40 hari. Betapa serius pun kedua masa khusus ini, cahaya sukacita akan keselamatan juga menerobos masuk ke dalam liturgi. Dan pada hari Minggu itulah warna ungu diganti dengan warna kemerah-merahan, yakni hari Minggu ke-6 dalam masa Prapaskah dan hari Minggu ketiga dalam masa Advent, yang masing-masing bernama Letare, bergembiralah, dan Gaudete, bersukacitalah, sesuai dengan kata pertama lagu pembukaan, antifon pembukaan di hari Minggu yang bersangkutan, yang sendiri diambil dari bacaan kitab Yesaya
dan surat Filipi yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi pada hari itu. Di masa Advent, bukan hanya kasula imam, tetapi juga lilin ketiga yang bernyala dalam Corona Advent, karangan Advent berwarna kemerah-merahan. Menariklah untuk merefleksikan masing-masing nama untuk kedua masa persiapan ini. Masa yang menyiapkan peristiwa kebangkitan Tuhan disebut masa Prapaskah. Tetapi masa yang menyiapkan peristiwa kelahirannya tidak disebut masa pranatal, melainkan masa Advent. Mengapa namanya tidak pranatal? Karena yang disiapkan dalam masa Advent, kedatangan, bukan hanya kedatangan Tuhan waktu Natal, lahir, tetapi juga kedatangannya pada akhir zaman kelak dan kedatangannya sekarang ini dalam hati kita. Tekanan malah terletak pada kedatangannya kelak, sebab justru dalam rangka penyelesaian karya penciptaan dan penebusan, dan demi tujuan itulah Sang Sabda menjelma menjadi manusia dan lahir di Tanah Suci beberapa ribu tahun yang lalu dalam malam Natal yang pertama. Perbedaan antara kedua masa pertobatan ini, Advent dan Prapaskah, dapat dirumuskan secara singkat padat sebagai berikut. Masa Advent bertobat sambil menantikan Sang Penyelamat yang akan datang. Masa Prapaskah bertobat sambil menyambut Sang Pemenang yang telah datang. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga bermanfaat. Selamat bermenung selama masa Advent ini. Tuhan memberkati.